Oke Sil, Iki mau nanya nih, apa sih perbedaan vokal dari segi vokal antara MC dan MSK itu? Boleh contohin gak nih? Nya kayak mukadimahnya aja kali ya. Oke, boleh. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau MC, kalau MC nih. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Keren banget gak sih? Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di podcast Mantika. Bersama saya Rifki Afandi. Dan kali ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Silmi. Halo Silmi, boleh gak sih perkenalkan diri terlebih dahulu ke teman Semantika? Halo teman-teman, nama saya Silmi Sania Hermawardani. Saya dari kelas 12 IPA 2. Kebetulan saya sekelas dengan Ya benar banget. Kita sekelas. Oke Silmi, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih. Jadi aku Iki pengen informasi, mau ngasih informasi kepada teman-teman Semantika bahwa channel YouTube Sarangkua sekarang ini sudah dilebur menjadi channel Semantika TV karena beberapa alasan ya Silmi, dan di Semantika TV ini kita juga ada bukan hanya podcast tapi ada vlog, Semantika vlog, liputan Semantika dan Semantika Malagu. Oke, keren gak sih? Keren banget. Oke, jadi kita kali ini mau bahas-bahas tentang apa nih? Oke. Kenapa nanya ke narasumbernya ya? Harusnya saya gitu yang bertanya. Teman-teman, jadi kita kali ini membahas tentang Master of Ceremony. Master of Ceremony, Masya Allah. Karena Silmi ini adalah salah satu MC di SMA Negeri 1 Tatangkamang. Good banget soalnya. Oke Sil, jadi Iki mau nanya nih, perjalanan Silmi sebelum menjadi MC ini apa aja sih yang pernah Silmi lakukan gitu? Jadi sebenarnya Silmi itu dulu dari kecil bukan jadi MC dulu. Oh. Ya, jadi awalnya tuh Silmi diarahkan sama keluarga, bukan keluarga sih lebih tepatnya, tapi ke bunda. Oh, ke bunda. Itu tampil puisi pas acara perpisahan sekolah. Itu pas Silmi kelas 2 SD tampil puisi. Terus baru Silmi merembet ke pidato. Nanti pas sanawiyah ada guru Silmi yang mengarahkan karena beliau bilang suara Silmi ini mampu nih. Jadi diarahkan ke MSK. Setelah itu nanti di kelas 3 sanawiyah kalau nggak salah baru Silmi mulai ngambil pengalaman di MC sampai sekarang. Wah. Gitu loh. Ke MC ya. Jadi pertama kali Silmi jadi MC nih, di mana dan kapan, dan gimana perasaan Silmi first menjadi MC? Kalau untuk MC yang formal, pokoknya yang ada apa namanya tuh kayak pejabat-pejabatnya gitu. Itu saya pernah ikut, bukan sih, disuruh MC acara pengangkatan jabatan wali nagari. Waktu itu Silmi kelas 10 SMA. Itu yang menurut Silmi masih formal, awal-awal bener-bener formal gitu. Tapi kalau waktu sanawiyah itu masih ke semi formalnya gitu loh Ki. Kayak gimana sih cara bilangnya? Semi formal tuh kayak gabungan non formal ke formal. Iya, tapi kayak bahasa tuh ndak kaku-kaku bener gitu. Kaku banget kayak formal, betul banget. Perasaan Silmi gitu pertama kali jadi MC di depan pejabat gitu apa tuh? Gimana? Ini mau ngomong jujurnya atau mau ngomong yang elo-elonya aja? Boleh dua-duanya, mau jujurnya mau elo-elonya. Kalau yang kalau yang jujurnya nih, pas disuruh itu, Simi sebenarnya ada penolakan. Oh, ada penolakan. Soalnya Simi ngerasa bakat Simi itu bukan di sana gitu, bukan di MC. Tapi ya sudahlah, kita berdamai sama keadaan kan, coba juga. Ternyata saya menyukainya, Bos. Menyukai jadinya ya. Oke. Kan tadi kan Simi bilang kurang ada bakat di MC gitu. Iya. Sebenarnya Iki mau nanya nih, beda sama MC sama MSK yang pernah Silmi lakukan itu apa sih?
Kalau menurut Semi Ah, ya, kalau menurut Semi itu tuh beda banget deh gitu loh. Oh, beda banget. Soalnya kalau MSK itu lebih ke kayak irama tuh ada kayak mendayu-dayu, nggak mendayu sih, cuman Islami gitu nggak? ya Islami gitu. Tuh kalau MC itu kesannya beda gitu loh. Boleh contohin nggak nih? Ya, kayaknya boleh gak sih? Biar Kalau teman-teman menurut Semi pada saya tahu. emang ada bedanya ya. Ada. Ya, dari intonasinya juga beda sih sebenarnya. Kalau dari mana dulu? MSK atau MC? MC. MSK dulu. MSK. MSK contohnya kayak mukadimahnya aja kali ya. Oke, boleh. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kalau MC, kalau MC nih, puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Keren banget gak sih? Ada benar-benar ada bedanya gitu nggak sih guys? Next. Sebenarnya nggak dari MSK aja loh. Pidato puisi juga beda sebenarnya. Coba boleh contohin juga nggak nih? Boleh contohin kayaknya. Kalau pidato itu lebih ke kalau MSK kan tadi kayak yang mana, kayak Ada. kayak ada undayu-undayu gitu. Kalau pidato tuh, puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih ke tebel terus tegas gitu. Iya benar. Kalau puisi nih, contohnya. Puisi. Penggalan puisi yang Silmi ingat aja. Oh, ini paling ingat saya banget. Ini saya bacain satu waktu kelas 2 sanawiyah, terus satu lagi pas acara apa sih namanya? Kalau sebelum kita masuk ke sekolah itu apa sih namanya? PLS ya? Oh, PLS. Ayo, pokoknya itulah. Ada tampilan sama puisi. Ada ingat kita? Ada sebenarnya. Waktu itu kita belum kenal gitu. Ya belum kenal lagi. Saya kan gugusnya beda kan. Ya. Kita gugusnya beda kan. Oke. Lanjut kita balik ke topik contoh. Contohnya. Nih. Mendung. Pertandakan hujan deras membanjiri asa yang haus akan kemerdekaan. Dia dan seluruh yang ada menyeru untuk merdeka. Merdeka gitu. Iki juga mau nanya nih. Ayah. Menurut Silmi, Iki ini cocoknya menjadi seorang apa sih? Iki mungkin dah pas kali di MC kali ya. Mungkin kalau misalnya Iki mau coba ke MSK mungkin bisa kali. Boleh coba gak? Coba. Ajarin tapi ya. Iya. Ajarin. Oke. Gimana pertamanya? Dari Assalamualaikum. Ya, contohin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oke, Iki coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak cocok deh sih. Yang lain aja deh pokoknya. Tapi emang butuh latihan sih, kan nggak langsung. Bener banget sih. Situ. Semua itu butuh proses dan Pasti butuh proses. waktu gitu Ya ya. benar. Next nih Silmi, Iki juga mau nanya. Pernah nggak sih Silmi ada struggling atau kesulitan dalam tampil gitu, maupun pidato, puisi, MSK ataupun MC gitu? Pernah. Sebenarnya kalau misalnya dibilang semuanya lancar-lancar aja itu namanya nggak hidup kan? Iya, nggak hidup. Kita nggak hidup. Semua yang hidup itu pasti merasakan masalah, benar banget. Pasti masih ada sulitnya, nggak mungkin lancar-lancar aja semuanya. Pernah sih kayak waktu itu Semi ditantang untuk ngambilin puisi, tapi puisi itu tuh kayak puisi perjuangan. Kita tahu nggak kalau puisi perjuangan tuh puisi yang apa namanya tuh kalau menurut Semi ya kayak mengobar-ngobarkan semangat gitu. Jadi kayak tenaga itu tuh Harus nasionalis ya banget. harus nasionalis banget. Nah, yang puisi yang mendung tadi itu pas di bait keberapa ada bagian yang Semi naik suara itu tuh tinggi banget gitu lah. Agak kecekik gitu kan? Iya, agak kecekik. Tapi waktu itu guru Semi ngajarinnya
harus ditahan perutnya, jadi benar-benar ditahan begini. Ah, itu tuh sakit banget, sumpah. Iya sih bener. Pas itu. Pasti sakit ditahan. Tapi dari situ Semi nemuin suara apa namanya itu, suara perut Semi sendiri gitu. Soalnya kan tiap orang, kalau yang Semi tahu ya dari guru Semi, tiap orang tuh punya suara perutnya masing-masing. Jadi kayak nggak bisa dipaksain nih. Semi misalnya kayak gini suaranya. Terus Iki, suara perut Iki kayak gitu. Ya nggak bisa Semi maksain untuk suara Semi mirip ke Iki, ya nggak bisa. Jadi mungkin punya khasnya. ya gitu, punya khasnya setiap sendiri orang. gitu. Iya ya benar-benar. Kalau dalam MC strugglingnya apa nih? Semi kalau dalam MC itu masih susah bedain antara puisi sama MC. Oh. Kayak irama itu tuh hampir-hampir sama gitu. Gimana ya secaranya? Kadang pas Semi MC, Semi belok ke puisi. Tapi pas puisi, Semi belok ke MC. Jadi bolak-balik otak Semi Ya jadinya. itu ya, namanya orang multi talent gitu ya dalam hal Amin, Allah. public speaking gitu. Enggak Semi aja Iki ya juga no. Enggak juga gitu. Oke, next nih, biar teman-teman semuanya pada tahu gitu kan. Tips and Tahu. trick, tahu gitu. Tips and trick menjadi seorang MC ala Silmisania Hermawardani ini seperti apa? Ini mungkin udah sering dibilang sama orang-orang kali ya. Simi cuman sebagai meneruskan kata-kata orang gitu. Tentunya banyak latihan. Iya benar. Iya, ya kan? Banyak latihan, terus jangan malu. Semi emang dari keluarga yang urat malunya udah putus gitu. Soalnya kalau bakat puisi MC itu tuh lahir apa sih namanya itu turun dari Bunda Semi. Terus kalau apa namanya tuh, kalau untuk kepedeannya Semi itu lahirnya dari Bapak Semi gitu. Jadi komplit gitu. ya. Antara ibu dan ayah. Iya, ibu dan ayah. Nurun ke anak. Iya, nurun ke sayanya. Oke, dari tadi kayaknya Iki Muni yang nanya. Ada nggak sih Semi mau nanya ke Iki tentang apa gitu? Kan kita kan ini bincang-bincang asik gitu, bincang-bincang random talk. Berarti boleh random. Boleh, cuman nggak ke privasi juga sih. Coba juga yang mau nanya privasi. Tanya itu. Enggak. Kan kita udah close 12 nih ceritanya kan. Iya. Ceritanya nih. Jadi Iki ada rencana mau ngambil apa? Penasaran juga kan? Kita ngambil apa? Iya, padahal kita ini udah itu nggak sih, bulan Januari sampai beberapa bulan lagi kita nggak itu, beberapa bulan lagi kita berada di SMA. Bener, gak kerasa kan? Iya, nggak kerasa banget. Udah langsung. Kemarin tuh baru MPLS gitu kan ya, masih Iya. culun-culunnya, ya kakak gitu, halo kak gitu. Sekarang udah jadi kakak songongnya. Oh enggak juga sih. Silmi kali ya. Enggak. Oke, baik dari pertanyaan Silmi ya. Ki jawab. Rencana Iki pastilah ngasih. Pastilah setiap orang itu mau ke yang universitas favorit gitu. Jadi rencana Iki ya itu sih, kalau bisa ke yang favorit tuh, seperti Universitas Indonesia gitu. Oh iya, amin. Ceritanya balik kampung lagi gitu. Balik kampung Balik gitu. kampung Iki di mana-mana. Nggak juga sih. Kalau Silmi nih, Silmi rencana mau kemana? Lanjut. Ini saya bilang rencana-rencananya gitu. Rencana. Ya. Rencananya ya, kadarullah kalau misalnya dikasih kesempatan sama Allah, Semi bisa ngambil kuota senam kan. Amin. Ya. Amin kan. Tapi kita kuota senam ini belum ada infonya nggak sih? Betul. Padahal kita udah menunggu-nunggu gitu. Padahal bentar lagi nih mau akhir Januari, kok belum dikasih tahu gitu ya Allah. Ya gini banget nasibnya. Gitu, oke. Ya, oke. Kalau dapat kuota senam, Silmi. Oh, kalau dapat kuota senam, Semi mentok pilihan Semi ke Unan. Udah itu aja. Soalnya Semi cari aman Ki, kita cari aman aja. Kalau bisa dibilang sih, Iki juga gitu sih, Zel. Oh sama, Iki niru Semi ya? Enggak juga, Silmi kan niru Iki. Oke. Jurusannya? Jurusan Semi sebenarnya minat ke teknik biomedis. Cuman katanya teknik biomedis tuh kayak masih indukan dari kedokteran. Jadi kayak belum berdiri sendiri. Saya takut nanti prospek kerja itu nggak bagus. Tapi Allahu alam lah. Cuman Iki dengar-dengar tentang teknik biomedis itu kan karena situasi ini kan kayak masih setelah pandemi, kadang ada beberapa varian baru gitu nggak sih tentang
corona varian baru gitu. Dan teknik biomedis ini sangat dibutuhkan gitu dalam dunia kedokteran, tentang kita kayak menganalisis cara apa sih namanya, menyembuhkan gitu kali, membuat vaksin. Itu bioproses kali. Nggak, itu tadi sih dia bilang apa? Biomedis. Karena sama aja ya. Di UI beda loh. Di UI beda. Biomedis, bioproses beda jurusannya. Oh. Pintalah. Tapi dengar iki sih gitu ya, teknik biomedis kerjaannya gitu. Oke. Lagi. Selama ini persiapan Simi nih untuk ke PTN gitu, ke universitas gitu, apa aja sih yang udah Simi lakukan? Mulai dari mengikuti bimbel-bimbel di sekolah ataupun di luar? Saya ngikutin bimbelnya di luar. Ya di luar Ki. Oke. Ya begitulah. Mana ya saya bilangnya ya. Kalau untuk dibilang Semi udah siap 100% tentunya enggak. Tentunya enggak ya. Ya. Terus kalau misalnya dibilang Semi udah menguasai semua materi, tentunya enggak. Masih ada materi yang Semi anggap tuh sampai sekarang sih masih belum paham. Jadi ya pede nggak pede ya harus pede nanti kan kalau misalnya udah sampai di hari hanya. Tapi selagi masih ada waktu kayak sekarang nih, masih ada waktu ya Semi berusaha untuk ya semaksimal mungkin sampai hari hanya. Gunakan waktu semaksimal mungkin supaya my dream kita That's right. itu tercapai gitu kan. Iya betul Bang. Benar. Karena untuk pergi ke universitas favorit itu kan impian kita banget gitu nggak sih? Iya. Untuk membanggakan kedua orang tua, membanggakan Betul banget. sekolah kita SMA Negeri 1 Tatangkamang gitu. Dan untuk merealisasikan itu semua, alumni juga bekerja keras loh untuk membantu adik-adiknya. Iya. Dengan adanya bimbel intensif dari alumni, dan itu kita kelas 12 itu mengikutinya secara gratis. Oh, Dan itu enggak. Semi salut juga loh sama alumni gitu ya iya, kan. bener banget. Iya, Masya Allah. Sangat-sangat kompak gitu ya. Kayak kita tuh kayak benar-benar dianggap kayak punya Adik kandung sendiri. iya gitu benar-benar kan. Jadi kadang Semi kan pernah ngerasain, bukan pernah sih, emang setiap orang pasti pernah ngerasain kayak kita tuh pengen menuju ke sini tapi nggak tahu bertanyanya mau ke siapa kan. Sekarang dari kita sekolah di SMA ini terus dapat alumni yang kayak gini, itu terbantu sekali loh. Terima kasih Bapak alumni. Bersyukur alumni, banget ya, terima kasih Bapak alumni, udah alumni Uni.